Selamat sahabat semuanya. Bacaan kitab suci hari ini berasal dari Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Dan segala sesuatu apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa. Seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Karena mengetahui bahwa dari Yahweh kamu akan menerima imbalan warisan. Karena kamu sedang melayani Tuhan, yaitu Kristus. Saya sangat senang Anda ada di sini hari ini. Semoga Tuhan memberkati Anda dengan luar biasa hari ini. Saya ingin juga menyambut mereka yang beribadah bersama kita lewat internet. Mengapa kita tidak menundukkan kepala untuk berdoa? Bapa di surga, datanglah dengan roh-Mu dan sentuh setiap hati dan bukalah firman untuk kami. Agar kami dapat memahami, dan juga diubahkan, berubah. Dalam nama Yesus. Amin. Seperti yang Anda tahu, kita telah mulai sejak lama membahas dari kitab Daniel. Dan kita sudah sampai pasal 6. Dan pasal 6, ini tentang Daniel di Gua Singa. Dan kita membahas waktu lalu, tentang pasal 6, itu banyak tentang menjadi yang terbaik yang Anda bisa. Dan ngomong-ngomong, terkadang ada orang Kristen yang adalah orang Kristen palsu. Ada seseorang di gereja, begitu mereka melangkah keluar, dan seseorang menginjak kaki mereka. Mereka bukan orang yang sama lagi. Mereka tidak sama lagi. Kita mengatakan bahwa kitab Daniel sejajar dengan kitab Wahyu. Kita mengatakan bahwa ada dua keputusan dalam Daniel, Daniel pasal 3 dan Daniel pasal 6. Ada juga dua keputusan di kitab Wahyu.
Anda ingat, dua keputusan di kitab Daniel, tiga pemuda, menyembah patung. Sejajar dengan dekrit pertama di kitab Wahyu, menyembah patung. Dekrit kedua, Daniel pasal 6, tidak boleh berdoa, sejajar dengan dekrit kedua dalam Wahyu, yaitu dekrit kematian. Bahwa sesungguhnya mereka yang terus menaati hukum, dan menyembah Tuhan, dan mengikuti Tuhan. Dan tidak menerima tanda binatang itu, mereka akan menerima keputusan kematian. Dan itu akan sangat terkait dengan perintah keempat. Dan kita akan membicarakannya lebih lanjut. Saat kita melanjutkan, kedua cerita itu, dimulai dengan masa penganiayaan. Dan ada masa penganiayaan di kitab Wahyu. Kedua cerita tersebut menunjukkan bahwa penganiayaan didukung oleh pemerintah. Dan karena alasan agama. Siapa yang kita sembah, bagaimana kita menyembah, kapan kita menyembah. Di kedua cerita itu, ada kelompok yang berkomplot melawan umat Tuhan. Kedua cerita itu menghadirkan sekelompok orang yang tetap setia dengan harga berapapun. Dalam kedua cerita, umat Tuhan digambarkan sebagai ancaman. Bagi kesatuan, negara, perdamaian dan sebagainya, keselamatan. Kedua cerita berakhir dengan campur tangan Tuhan, kelepasan. Di kedua cerita, Raja mengakui Tuhan di akhir. Semua lutut akan tunduk di hadapan Tuhan dan mengakui Tuhan. Anda lihat paralelnya, bukan? Ini cukup jelas. Yah, urutan yang sama, masa penganiayaan, sekelompok orang beriman dengan harga berapapun. Dan pembebasan Tuhan sebagai kemenangan akhir. Itu adalah singkatnya, melalui paralel antara kitab Daniel dan Wahyu. Kata dekrit, ketika mereka berikan dekrit, kita telah menjelaskan waktu lalu. Dan saya ingin membahasnya, karena itu penting, kata itu adalah kayam. Anda ingat apa artinya itu? Mereka memberikan dekrit. Ini bukan kata yang digunakan di bahasa Aram untuk dekrit. Tapi itu kata untuk hukum Tuhan, kecuali bahwa ada huruf yang diubah. Dan itu berarti bahwa itu adalah pengganti hukum Tuhan. Dan itu adalah hukum manusia untuk menggantikan hukum Tuhan. Dan itu juga paralel dengan kitab Wahyu. Nah, pasal 6 memiliki struktur kiastik, seperti keseluruhan kitab Daniel. Bagian pertama, dekrit universal. Bagian terakhir, dekrit universal. Salah satunya adalah melawan umat Tuhan. Yang lainnya adalah untuk Tuhan dan umatnya. Bagian kedua adalah hukuman dan penganiayaan bagi umat Allah. Bagian kedua terakhir, penghukuman musuh-musuh Tuhan. Dan tepat di tengah-tengah buku, apa itu? Tepat di tengah pasal sebenarnya, saya minta maaf. Kelepasan. Kita tahu bahwa dalam struktur kiastik, apapun yang ada di tengah adalah bagian yang paling penting. Dan kelepasan berada tepat di tengah-tengah pasal 6. Nah, di sini kita benar-benar mulai. Ini adalah ulasan ulang. Jadilah pribadi yang unggul dan berintegritas. Utamakan Tuhan, apapun konsekuensinya. Ini adalah dua prinsip dari Daniel pasal 6. Saya meminta Anda waktu lalu, membacanya dengan keras. Saya ingin meminta lagi. Maukah Anda membantu saya dan membacanya dengan keras? Apa prinsip pertama? Menjadi orang yang unggul dan berintegritas. Yang kedua, utamakan Tuhan. Saya ingin menyebutkan ini. Bahwa apapun yang ada sebelum Tuhan. Itu adalah Tuhanmu. Itulah yang kamu sembah. Itu adalah berhalamu. Dan saya tidak peduli apakah itu pekerjaanmu, atau anakmu, atau pasanganmu. Tuhan harus lebih utama sebelum orang lain. Dan kemudian mereka berikutnya, Tuhan mengatakan bahwa siapapun yang tidak membenci, seperti yang saya katakan sebelumnya, kata miseo. Yang bukan berarti membenci, tetapi berarti kurang mencintai. Siapapun yang mencintai ibu dan ayahnya lebih dari dia mencintaiku, tidak layak menjadi muridku. Tuhan ingin kita mengasihi mereka, tetapi lebih mengasihi dia. Tuhan harus yang utama. Jadilah orang yang unggul. Itu banyak berbicara tentang orang Kristen palsu. Saya ingat lelucon di kebun binatang, monyet yang sangat pintar. Simpanse atau monyet apapun itu, yang tahu banyak trik. Dan semua orang datang, dan membayar uang yang banyak untuk melihat monyet itu. Monyet itu mati, dan mereka akan kehilangan bisnis. Jadi mereka berbicara dengan seorang pria yang lucu, di antara para pekerja. Hei, kami menemukan kulit yang terlihat seperti monyet. Kami ingin memakaikan baju itu kulit itu. Dan Anda terlihat seperti monyet, dan kami harus mengajarimu triknya. Dan Anda berperilaku seperti monyet, dan kita terus mendapatkan uang. Dan pria itu, tidak. Bagaimana jika saya tidak? Hei, kami akan mengajarimu triknya. Dan mereka melakukannya. Dan dia melakukan semua trik, terlihat seperti monyet. Dan dia masuk ke kandang, dan ada dua monyet di kandang itu. Dan monyet lain mendekatinya dan dia berkata, oh, apa yang akan saya lakukan, jika monyet ini menyerang saya?
Dan monyet lain berkata, diamlah, atau orang akan mendengar kita. Dan kita berdua dipecat. Seringkali orang Kristen berpura-pura menjadi yang bukan diri mereka sendiri. Dan mereka harus diam jika tidak mereka akan dipecat. Tapi Tuhan ingin kita menjadi diri kita sendiri. Selain itu, Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen karena menjadi orang Kristen berarti menyandang nama Kristus. Karena itu, Anda harus berperilaku seperti Kristus. Perilaku kita harus menunjukkan Kristus menjalani kehidupan nyatanya di dalam Anda dan saya hari ini. Pada dasarnya Kristus harus hidup, berjalan di dunia ini melalui Anda dan melalui saya. Ayah saya pernah berkata, selalu, Anda harus menunjukkan integritas. Anda seharusnya tidak pernah berperilaku kurang dari Kristus. Anda harus selalu mewakili Kristus. Anda harus selalu menjadi contoh. Dan dia berkata kepada saya tidak peduli apakah Anda menyukai bosmu atau tidak. Anda harus berperilaku dengan cara yang disukai atasan Anda. Dan ayahku pernah berkata, bahkan jika dia membencimu, dia harus mengakui bahwa kamu adalah yang terbaik yang dia miliki. Dan ayah saya berkata, jika dia menemukan sesuatu dalam dirimu, itu haruslah sabatmu, itu haruslah hukummu, itu seharusnya adalah gerejamu, tidak ada yang lain. Anda memahami saya, kita seharusnya tidak hanya berperilaku seperti orang Kristen, yang ditutupi kulit Kristen. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen di dalam. Gubernur adalah Darius, beberapa orang mengatakannya. Dan kami tidak tahu dengan pasti, saya ingin Anda mendengar apa yang saya katakan sekarang. Ada dua kemungkinan untuk dua orang yang berbeda, tetapi itu adalah kebiasaan yang umum pada saat itu. Ketika seseorang akan menjadi raja untuk mengubah namanya. Seperti kardinal, seperti paus, ketika mereka menjadi paus, mereka mengubah nama mereka. Anda tahu itu bukan? Itu adalah kebiasaan umum, sepanjang sejarah. Nah, jika Anda melihat ke slide dengan cepat, Gubernur adalah Gobrias. Itu adalah kata yang sama dari bahasa Aram ke dalam bahasa Yunani. Dan dia menaklukkan Babel. Dan dia, kata sejarah, memberikan Babel kepada Kores. Dan sejarah memberikan tahun dan bulannya. Dan itu adalah bulan yang sama yang diberitahukan Alkitab, di mana Darius menaklukkan Babel dan memberikannya kepada Kores. Jadi pada dasarnya mereka adalah orang yang sama. Tuhan memanggil Anda untuk menjalani kehidupan yang berintegritas. Mengapa saya mengatakan itu? Ketika raja baru dan kerajaan baru dan dinasti baru datang. Mereka membunuh para pemimpin sebelumnya dari kerajaan sebelumnya. Jadi tidak akan ada bahaya. Darius tidak membunuh Daniel. Mengapa Anda berpikir begitu? Karena Daniel adalah Perdana Menteri Raja sebelumnya. Mengapa Darius tidak membunuh Daniel? Sejarah mengatakan, Josephus Flavius mengatakan bahwa Daniel dan Jadua, dan saya sudah menyebutkannya, datang ke Kores dengan nubuatan dari Yesaya, dan mimpi dari Daniel 2. Dan berkata, Tuhan bernubuat tentang Anda. Dan kami menunggumu, dan kami berdoa agar Anda datang, dan kami senang Anda ada di sini. Dan Kores dan Darius telah memutuskan untuk menempatkan Daniel lagi atas seluruh kerajaan. Terlebih lagi, untuk mengirim Israel kembali ke rumah. Dan untuk membayar dari perbendaharaan raja untuk pembangunan kembali Yerusalem. Kehidupan Daniel yang penuh integritas, pelayanannya dan pengabdiannya kepada Tuhan. Membuatnya menjadi orang yang dihormati, dan tidak hanya dipakai oleh Tuhan, tetapi juga dipakai oleh para raja. Ketika Daniel dianiaya, dia tidak dianiaya karena mencuri dari pekerjaan, karena berbohong, atau melakukan sesuatu yang salah. Dia dianiaya karena melakukan apa yang baik. Saya ingin Anda tahu, nomor satu bahwa hal pertama di mana orang harus dianiaya hanyalah karena hukum Tuhan. Dan nomor dua, sebenarnya, itu akan menjadi alasan dalam sejarah. Bahwa kita akan membayar, bukan karena melakukan hal-hal baik. Bukan karena melakukan hal-hal yang salah, tetapi karena melakukan hal-hal baik. Hidup itu baik untuk Daniel. Dan saya sering berkata, Anda tahu peralatan apa yang digunakan Daniel di rumahnya? LG. Hidup itu baik. Karena hidup itu baik, dia adalah Perdana Menteri. Nah, Daniel, kita melanjutkannya dari yang terakhir waktu lalu. Darius menempatkan 123 gubernur, satrap. Itu berarti gubernur, bahasa Aram gubernur, atas seluruh kerajaan. Atas 123 gubernur, masing-masing atas suatu wilayah atau daerah, ada 3 presiden. Dan Daniel adalah ketua dari ketiganya. Jadi dia mengatasi semua orang di bawah raja. Jadi saat kita berbicara tentang itu, Daniel sebenarnya dipanggil untuk menjadi contoh.
Dia adalah contoh bagi raja sebelumnya. Dia adalah contoh bagi raja lainnya, Nebukadnezar. Dan ngomong-ngomong, Nebukadnezar, saya percaya bahwa dia akan diselamatkan. Karena dia bertobat. Dan dia adalah contoh bagi Raja Darius. Tuhan telah memanggil Anda untuk menjadi contoh bagi orang-orang. Sekarang, beberapa gubernur, mereka mengatakan semuanya, tapi itu bohong. Beberapa gubernur menjadi iri. Siapakah orang ini? Dia seorang SDA. Dan dia seorang budak, dia datang di negara ini, dia adalah orang asing. Siapakah orang ini, menjadi pemimpin? Dan mereka mulai berkomplot melawan Daniel. Dan lanjut ke slide berikutnya. Dan mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan dia. Kecuali tentang hukum Tuhan. Dia sangat. Integritasnya, karakternya sangat bagus. Jadi mereka menulis petisi bahwa siapapun yang akan menyembah Tuhan selain Raja. Atau berdoa kepada Tuhan selain Raja selama 30 hari, harus dibunuh. Nah, dengar, ada kebiasaan bahwa orang-orang dari negara lain akan membawa benda-benda kepada Raja, akan membawa hadiah kepada Raja yang mengambil alih mereka. Di antara hadiah itu, mereka akan membawa hewan dari setiap negara yang dia ambil alih. Dan itu dikenal dalam sejarah, ada bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa benda-benda dibawa kepada raja, seperti mereka membawa ke Salomo. Hewan dari kerajaan lain, membawa hewan dari seluruh kekaisaran. Bahkan, sejarah mengatakan bahwa di Babel, ada kebun binatang besar. Dan ada 3 tempat di mana mereka memelihara hewan. Hewan-hewan yang baik ada di taman. Taman gantung. Jika Anda ingat, beberapa hewan lain yang berbahaya berada di kebun binatang. Dan ada bukti arkeologis bahwa kebun binatang itu memang ada. Dan kemudian hewan-hewan yang paling berbahaya bahkan tidak ada di kebun binatang. Mereka berada di beberapa lubang besar di tanah. Mereka tidak pernah menemukan dalam penggalian arkeologis, gua di mana tempat Daniel berada. Karena air datang dan menutupinya. Ada air sekarang di tempat itu. Namun, mereka menemukan gua lain untuk hewan lain. Dan gua itu dulunya besar dan kita akan membicarakannya nanti. Saya akan menunjukkan gambarnya. Sebuah lubang besar di tanah, sedemikian dalam, sehingga singa atau binatang tidak bisa melompat ke atas. Di atas gua itu ada tembok, untuk melindungi orang agar tidak jatuh ke dalam. Dan di dalam gua itu, ada tembok yang membagi gua itu menjadi 2, dan sebuah pintu. Jadi singa akan tinggal di satu sisi, sementara penjaga akan membersihkan sisi lain dan menaruh makanan. Kemudian penjaga akan keluar, dan dari atas mereka akan membuka pintu. Singa akan pergi ke makanan, mereka akan menutup pintu. Dan penjaga akan pergi di sisi kiri sekarang, dan menaruh makanan untuk makan berikutnya. Apakah Anda mengikuti? Jadi seperti itulah gua itu terlihat. Ngomong-ngomong, Anda tahu lagu apa yang dinyanyikan Daniel ketika dia dilemparkan ke dalam singa? Singa tidur malam ini. Ya. Jadi, gubernur datang ke raja dan gubernur berkata, kami datang dengan proposal. Kami mengusulkan bahwa tidak ada yang boleh menyembah Tuhan apapun selama 30 hari. Apa konteksnya? Ketika Nebukadnezar mengambil alih negara-negara itu, kebiasaan di Babel, dia mengambil semua dewa mereka. Jadi, kerajaannya akan memiliki lebih banyak dewa, lebih banyak kekuatan. Akan tetapi, dan slide itu bisa tetap di sana. Namun, media Persia. Ketika mereka mengambil alih sebuah negara, mereka akan mengirim para dewa. Kembali ke kuil mereka, kembali ke negara mereka. Dan mereka berkata, Anda menjaga dewa-dewa Anda menjaga kuil-kuil Anda dan Anda menyembah di sana. Kami tidak mengubah apapun tentang itu. Sekarang negara-negara itu tidak memiliki dewa, kuil-kuil itu tidak memiliki dewa. Dan sejarah mengatakan orang-orang mulai memberontak. Dalam konteks itu, para gubernur datang kepada raja dan berkata, kami menemukan solusi. Sejarah mengatakan, ini akan membutuhkan sekitar 2 bulan bagi para dewa untuk dikirim kembali. Ini membutuhkan sekitar 2 bulan. Anda sudah mulai sebulan yang lalu. Para dewa belum kembali, untuk menghindari segala jenis pemberontakan. Berikan hukum bahwa semua orang harus menyembah Anda. Itu hal yang biasa karena di media Persia, sang raja adalah putra dewa. Wakil dari Ahura Mazda. Jadi sebenarnya anak dewa itu mewakili dewa. Jadi itu adalah kebiasaan umum untuk menyembah raja sebagai anak dewa. Jadi dia berkata, mereka menyembahmu sampai mereka mendapatkan dewa mereka kembali. Dan raja berkata, ide bagus, ayo lakukan. Dan dia menandatangani surat keputusan itu. Nah,
Saat kita pergi ke ayat berikutnya, ada kontras antara dua tipe orang. Dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka datang dengan ribut, gelisah. Katakan padaku, apa yang Daniel lakukan? Apa yang Anda lihat di dalam Alkitab? Apakah Anda melihat Daniel pergi ke politisi, berbicara dengan mereka? Mari kita tidak memberikan keputusan ini. Apakah Anda melihat Daniel pergi ke raja, berbicara kepada raja? Apakah Anda melihat Daniel meminta gereja untuk berpuasa dalam waktu yang lama? Anda tahu, kita harus. Apakah Anda melihat Daniel melakukan hal itu? Daniel diam. Dia kembali ke kamarnya dan dia terus berdoa. Yah, saya ingin benar-benar pergi cepat ke slide berikutnya. Doa bukanlah pilihan terakhir. Tetapi doa adalah bagian integral dari kehidupan Daniel. Doa didahulukan. Saya seharusnya tidak terpengaruh oleh apapun. Biarkan saya menggarisbawahi ini. Sumber iman Daniel ditemukan dalam kehidupan doanya. Daniel menyisihkan waktu dan tempat untuk berdoa. Roh nubuat berbicara tentang itu. Jika Anda tidak punya waktu dan tempat untuk berdoa, Yesus berbicara tentang masuk ke kamar Anda, tutup pintu, dan berdoa secara pribadi. Dan Tuhan yang melihat apa yang Anda katakan secara pribadi, akan menjawab secara terbuka. Itulah yang dikatakan dalam bahasa Yunani. Tuhan yang melihat apa yang Anda doakan secara pribadi, akan menjawab secara publik. Pada dasarnya, Daniel mengatur waktu dan tempat untuk berdoa. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda punya waktu dan tempat yang Anda tahu, itu adalah tempat di mana saya berdoa setiap hari. Dan itulah waktu saya berdoa setiap hari. Yesus, teladan ilahi kita, merasa perlu untuk berdoa sepanjang malam. Dan setiap pagi dia akan bangun pagi-pagi sekali. Alkitab berkata dalam Lukas, dalam Matius, pagi-pagi sekali dan pergi sendirian di suatu tempat dan berdoa. Jika Yesus melakukan itu, tidakkah menurutmu kita perlu melakukan itu? Jadi Daniel mengetahui perintah bahwa dia tidak boleh berdoa. Doa bukanlah pilihan terakhir. Dia tidak pergi untuk berdoa dalam krisis. Dia pergi berdoa seperti biasanya. Dia mengabaikan perintah kematian itu, dan dia terus berdoa seperti biasa. Nah, berapa kali dia berdoa dalam sehari? 3 kali sehari, jam ke-3, ke-6 dan ke-9. Jam ke-3 dan ke-9 adalah waktu pengorbanan. Waktu pengorbanan, zebah, yang berarti meninggalkan sesuatu agar dekat dengan seseorang. Dan ini bukan tentang Daniel. Ini tentang Tuhan. Tuhan meninggalkan sesuatu agar dekat dengannya atau dengan Anda. 3 kali sehari. Alkitab mengatakan Amsal 55 ayat 17 tentang Daud. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku berdoa. Berapa kali sehari? Gereja Kristen mula-mula, sejarah mengatakan menggunakan praktik yang sama untuk berdoa 3 kali sehari. Mereka akan berdoa di pagi hari, di malam hari dan mereka akan berhenti di siang hari. Dan mengambil waktu sebagai sebuah oasis, sejarah mengatakan. Untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan dan disegarkan dan diisi ulang. Doa bukanlah sesuatu yang hanya didoakan sesekali dalam krisis. Ketika dia menderita kanker atau ketika dia kehilangan pekerjaan. Doa bukanlah sesuatu yang dia ucapkan secara tidak rinci, Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, amin. Doa bukanlah sesuatu yang diucapkannya sebagai kebiasaan, mengucapkan kata yang sama dalam setiap doa. Kata yang sama, bahkan tidak memikirkan apa yang Anda katakan. Doa adalah nafas bagi Daniel. Doa adalah makanan untuk Daniel. Saat Anda makan, tanpa kekurangan. Terkadang kita lupa makan. Saat Anda tidur, saat Anda pergi bekerja, saat Anda bernapas masuk dan keluar sepanjang waktu. Itu adalah doa untuk Daniel. Dan karena kehidupan doa itu, dia berhasil melewati krisis. Dan mereka yang tidak memiliki kehidupan doa, mereka tidak akan berhasil melewati krisis. Jika penyelamat manusia, anak Allah merasa perlu berdoa. Berapa banyak lagi kita, manusia fana yang berdosa, harus berdoa? Yesus berdoa 3 kali sehari. Sebenarnya, saya bisa memberimu bukti. Doa tidak boleh menjadi hal yang kebetulan dalam hidup kita, tetapi yang paling penting. Kita tidak bergantung pada apa yang kita lakukan. Tetapi kita bergantung pada apa yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan tidak dapat bekerja kecuali kita berdoa. Daniel bisa saja berkompromi.
Daniel bisa saja berkata, Anda tahu, saya akan berdoa, tapi kali ini saya akan berdoa lebih sedikit. Saya akan bersembunyi di kamar mandi, ketika saya berdoa. Hei, saya harus pergi ke kamar mandi, mengunci pintu dan bersembunyi. Dia tidak berkompromi. Dia tidak berdoa lebih banyak, dia tidak lebih sedikit berdoa. Dia hanya terus berdoa, seperti kebiasaannya, Alkitab mengatakannya. 3 kali sehari. Dia berdoa ke arah Yerusalem. Ngomong-ngomong, Anda tahu mengapa? Ke arah Yerusalem, dalam budaya Ibrani. Ini dimulai dengan Salomo. Dia berkata, jika mereka menjadi budak, jika mereka membuka jendela dan berdoa ke arah Yerusalem, dengar doa mereka dan seterusnya. Dalam 2 Tawarikh pasal 6. Itu bukan menyembah ke Yerusalem. Tetapi sebenarnya, tidak melihat ke arah Yerusalem. Bukan untuk menyembah bangunan. Tetapi sebenarnya, tata bahasa mengatakan, biarkan saya membaca, bukan objek yang dirujuk, tetapi harapan yang tersirat oleh objek. Dalam budaya Ibrani, doa tidak terletak berdasarkan objek, tetapi terletak pada waktu. Ini bukanlah rumah Tuhan yang dia sembah. Tetapi hari Tuhan adalah waktunya, adalah hari Sabat. Dalam tata bahasa aslinya, doa tidak bergantung pada tempat atau keadaan. Bukan di gunung ini, atau di gunung itu, bukan di Yerusalem, bukan di sana atau di sana. Tetapi ke arah Yerusalem, sebagai harapan kedatangan Yesus dan membebaskan mereka. Doa tidak menekankan tempat, tetapi waktu. Bukan tempat, tetapi harapannya. Saat mereka berdoa ke arah Yerusalem, mereka berharap bahwa Mesias akan datang. Membebaskan mereka dan membawa mereka pulang. Apakah Anda pernah dipukuli oleh anjing? Berapa banyak dari Anda? Anda tahu betapa buruknya itu. Tetapi bagaimana jika menjadi hidangan utama bagi singa? Itu bukan hal yang mudah. Namun Daniel tidak berkompromi. Saya ingin memastikan bahwa kita memahami bahwa Daniel tidak akan meninggalkan doa. Bahkan jika dia akan membayar dengan nyawanya. Untuk apa dia berdoa? Jika Anda berada dalam keputusan kematian yang diberikan. Jika Anda beribadah di hari Sabat, Anda akan menerima hukuman mati. Anda akan dieksekusi. Saya bercerita tentang ayah saya ketika mereka menodongkan pistol ke dadanya. Dan dia berkata, silahkan, biarkan saya melepas bajunya. Berikan kepada orang miskin, lalu Anda bisa menembak saya. Ketika mereka memintanya untuk berhenti membangun gereja dan membawa Alkitab ke dalam negara. Saya ingat ketika saya di tentara, ketika istri saya, pacar saya pada waktu itu, akan mengirimi saya surat, dan dia akan menulis hal-hal bodoh di surat-surat seperti tentang permainan. Tentang sepak bola, tentang resep memasak. Dan dia menulis 8 halaman surat yang jelek, meskipun tulisannya sangat bagus, tulisan yang jelek. Goresan mengerikan, yang tidak bisa Anda baca, dan tulis tentang permainan, tentang memasak tentang apapun. Dan kemudian di suatu tempat di tengah surat itu, dia menyembunyikan beberapa kutipan dari roh nubuat dan beberapa ayat Alkitab. Dan mereka mulai membaca, karena semuanya disensor. Dan mereka akan membaca, Bung, ini bodoh. Dan mereka menutupnya dan memberi saya surat itu. Dan saya akan memotong semua sampah dan menyimpan kutipannya. Dan itu adalah bahan belajar saya. Dan itulah cara saya memiliki ayat-ayat Alkitab. Dan begitulah cara saya mendapatkan kutipan dari roh nubuat. Dan saya punya waktu untuk berdoa dan belajar. Yah, saya ingat ketika mereka memberitahuku mulai sekarang. Kamu tidak bisa memelihara hari Sabat lagi. Anda melakukan itu, Anda akan membayar dengan hidup Anda. Tidak, mereka berkata dengan kebebasanmu, bukan hidupmu. Saya merubahnya. Yah, saya ingat ketika mereka datang kepada saya, dan mereka berbicara kepada saya. Dan mereka berkata, kata jenderal itu, apakah dia mencuri? Tidak. Apakah dia berbohong? Tidak. Apakah dia melawan tentara lain? Tidak. Apakah dia bekerja? Ya, dia pekerja terbaik yang kami miliki. Dan dia berkata, semuanya baik-baik saja, kecuali hari Sabat, tinggalkan dia sendiri. Jika Anda memiliki setiap prajurit seperti ini, saya akan mengandalkan tentara itu. Dan saya tidak meninggikan diri saya karena saya manusia. Saya tidak memberikan diri saya sebagai contoh, tetapi bagaimana jika kita semua, termasuk saya, akan selalu berperilaku seperti itu. Dan kita akan menjadi contoh. Dan kita akan siap untuk kehilangan kebebasan kita atau hidup kita untuk Tuhan, tanpa diskusi apapun. Saya ingin menekankan ketika mereka mengancam saya, dengan penjara, 14 tahun penjara. Saya masuk ke sebuah ruangan, di ruang penyimpanan.
Dan saya berdoa untuk apa? Bagaimana menurut Anda? Untuk kebebasan. Menurut Anda apa yang saya doakan? Untuk kebebasan. Tuhan, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Dan saya berdoa, dan saya berdoa, dan saya berdoa, dan saya berdoa. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Saya tidak mendapat jawaban atas doa saya. Bahkan, semakin saya berdoa, semakin saya putus asa. Saya ingin Anda mendengar apa yang saya katakan selanjutnya. Dan semakin saya berdoa, semakin saya menjadi putus asa. Dan semakin saya berdoa, semakin tertekan saya. Dan saya berpikir tentang 14 tahun penjara, apa yang mereka lakukan terhadap Anda di penjara. Dan saya tahu di penjara, di Rumania, bagaimana mereka memukuli mereka beberapa kali sehari. Sepupu saya di penjara. Dan dia menulis surat kepada istrinya. Di telapak tangan, ketika istrinya datang mengunjunginya dan meletakkannya di jendela. Saya tidak akan dapat melaluinya. Mereka memukuli saya 3 kali sehari dan mereka tidak memberi saya makan. Saya tidak akan berhasil. Dan dia pernah menjadi juara nasional sepeda selama 2 tahun. Dan dia punya otot. Ketika dia di penjara, dia turun dari sekitar, saya tidak tahu, 200 pon. Dia turun sampai ke titik tinggal tulang dan kulit. Dia menjadi 80 pon, siapa yang tahu? Jika saya ingat benar, 47 kilogram, tapi saya tidak yakin. Sekitar 100 pon, dia sekarat. Dan dia berkata padanya, lakukan sesuatu. Mereka akan membunuhku. Saya tidak bisa melaluinya. Mereka berkata kepada saya, kamu masuk penjara. Anda tidak hanya akan makan makanan halal. Kami akan memberimu semua makanan haram. Anda akan makan cacing. Jika Anda mendapatkannya, Anda akan sangat lapar. Anda akan makan tikus. Jika Anda mendapatkannya, Anda akan sangat lapar. Jadi menurut Anda, apa yang saya doakan? Saya berdoa untuk kebebasan, dan perlindungan dan bantuan. Saya berkata, Tuhan, tolong saya. Semakin saya berdoa, semakin saya tertekan, dan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Dan melihat beberapa kutipan yang Donna kirimkan kepada saya. Saya melihat di sana, semakin kita fokus pada masalah kita, semakin besar masalahnya terlihat. Dan semakin kecil iman kita. Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Dan kemudian dia berkata di sana, tulisan inspirasi. Bahwa kita harus berfokus kepada janji Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan dan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Anda hanya memberikannya saja dan itu tidak apa-apa. Saya ingin mereka mendengarnya dan kemudian mengatakannya. Tapi itu bagus, taruh itu di sana. Menurut Anda apa yang Daniel doakan? Jadi kembali ke cerita saya. Setelah saya membaca kutipan itu, gantinya meminta kelepasan kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan. Saya tahu apa yang telah Engkau lakukan untuk saya di masa lalu. Dan saya tahu apa yang Engkau janjikan di dalam Alkitab. Jadi saya mengandalkan-Mu. Dan apapun yang Engkau pilih, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saya akan menerimanya. Ketika saya mengucapkan doa jenis itu, tidak terlalu banyak meminta kelepasan. Saya langsung merasa, benar-benar merasakan sesuatu di sekitar saya. Saya merasa bahwa saya tidak hanya memiliki kedamaian di hati saya. Saya merasakan sesuatu di sekitarku. Dan saya sangat takut sehingga saya tidak perlu berdoa lagi. Dan saya hanya diam. Saya sampai pada titik bahwa saya merasakan bahwa Tuhan ada di sana. Dan saya tidak perlu mengatakan apa-apa karena Dia tahu semuanya. Dan saya berkata, Tuhan, saya tahu Engkau ada di sini, dan saya tidak perlu berbicara, tidak satu kata pun. Dan saya hanya diam. Dan saya memiliki kedamaian, dan saya merasakan bahwa Dia memiliki begitu banyak kekuatan. Seperti Daniel, mungkin Daniel kagum. Tuhan memiliki begitu banyak kekuatan sehingga singa-singa ini seperti anak kucing di mata Tuhan. Anda tahu, seperti kucing kecil, anak-anak anjing kecil. Saya merasa bahwa Tuhan memiliki begitu banyak kekuatan sehingga saya tidak perlu berjuang. Saya hanya perlu menunjukkan iman. Dan saya berkata, Tuhan, saya memuji-Mu. Terima kasih. Apapun yang Engkau lakukan, saya percaya kepadamu. Dan begitu saya menyelesaikan doa ini, bukan doa yang pertama. Marian cucu namanya, mengetuk pintu gudang. Tum. Goya, apakah kamu di sana? Saya berkata, ya, keluarlah. Saya tidak tahu mengapa mereka memanggil saya keluar. Saya keluar, dan dia berkata, apakah Anda tahu Jenderal Tentara 1 di Rumania? Saya berkata, tidak, saya tidak kenal jenderal itu. Anda tahu apa yang dia katakan? Kami harus meninggalkanmu sendirian. Jika ada yang mengatakan sesuatu yang menentang Anda, akan dipecat. Biarkan saya mengatakan ini. Alkitab mengatakan bahwa Daniel berdoa seperti kebiasaannya, 3 kali sehari. Mengucap syukur. Untuk apa dia mengucap syukur? Karena telah melemparkannya ke dalam gua singa? Untuk keputusan kematian? Untuk apa yang dia memberikan ucapan syukur? Ketika Anda mendapat kesulitan, berdoa bersyukur kepada Tuhan, tidakkah Anda berpikir bahwa itu harus menjadi doa kita? Ya Tuhan sembuhkan aku. Ya, jangan salah paham. Tidak apa-apa untuk menyampaikan masalah dan kebutuhan Anda di hadapan Tuhan.
Tetapi tidak sebelum Anda bersyukur kepada Tuhan. Itu tidak datang lebih dulu. Oh, beri aku, berkati aku, bantu aku, sembuhkan aku. Pekerjaan saya, keluarga saya. Dan kemudian terima kasih. Amin. Tidak. Tuhan layak untuk kita puji. Para malaikat memuji Dia 24 jam, 7 hari. Layaklah anak domba dan mereka tidak pernah berhenti. Itu tidak pernah cukup. Mereka menyembahnya dan mereka berkata, layaklah anak domba. Dan mereka melihatnya, wow, layaklah anak domba. Dan mereka berkata, wow, layaklah anak domba. Dan mereka tidak berhenti. Dan mereka berkata, tidak peduli seberapa banyak kita bernyanyi, masih layak untuk dikatakan. Jadi pada dasarnya jika Anda menghabiskan waktu Anda dalam doa, memuji Tuhan, iman Anda akan meningkat. Dan kemudian aman bagi Anda untuk menyebutkan masalah Anda. Karena Tuhan menjawab doa iman. Bukan doa keraguan. Apakah Anda memahami saya? Daniel berdoa memberi ucapan syukur untuk apa? Mengucap syukur, nomor 1 untuk janji Tuhan. Seperti, Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Bantuan yang sangat tepat dalam kesulitan. Apakah Anda percaya janji ini? Nah, jika Anda percaya, Anda harus mengatakannya dengan keras ketika Anda berdoa. Seperti, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Apakah Anda percaya janji ini? Ya. Ada ratusan janji seperti ini juga. Bagaimana jika dalam doa, Anda benar-benar mengucapkannya dengan lantang janji-janji Tuhan? Anda membuat daftarnya dan membacanya di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas janji-janji ini. Dan Anda mulai membacanya. Semakin banyak Anda membaca, semakin banyak kegembiraan Anda miliki, dan terus membaca dan Anda mulai bernyanyi. Saya ingat kakek saya. Dia akan selalu bernyanyi, dan dia sudah tua, dia berusia 103 tahun, dan suaranya melakukan itu. Dia seperti menggonggong ketika dia bernyanyi, tetapi dia tidak berhenti bernyanyi. Suaranya tidak membantunya lagi, bicaranya tidak membantunya lagi, tetapi dia tidak berhenti. Kakek, mengapa kamu bernyanyi? Karena saya memuji Tuhan. Mengapa? Dia layak dipuji. Ketika dia kehilangan matanya, dia bernyanyi. Mengapa kamu bernyanyi? Anda kehilangan satu mata. Dia berkata, saya bernyanyi karena saya masih memiliki satu mata. Ketika mereka ingin memasukkannya ke dalam penjara, dan mereka memukulinya sampai hampir mati. Mereka meninggalkannya sampai mati, tetapi dia kembali. Kembali, dia bernyanyi. Mengapa kamu bernyanyi? Karena Tuhanlah yang melepaskanku. Bernyanyilah saat Anda bahagia, bernyanyilah saat kamu sedih. Bernyanyilah, karena itulah yang akan memberimu kekuatan. Agama Kristen harus menjadi agama yang bahagia, bukan agama yang menyedihkan. Bukankah kita punya alasan untuk bahagia? Daniel mengucap syukur untuk janji Tuhan karena Daniel percaya janji-janji Tuhan. Tapi ada alasan lain dia mengucap syukur atas campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Sampai titik itu, dia tidak lupa bagaimana Tuhan bekerja. Saat dia dijadikan budak, dia tidak lupa bagaimana Tuhan bekerja. Ketika itu tentang makanan, 10 hari, Anda ingat? Beri kami makanan ini dan Anda akan lihat. Dia tidak lupa bagaimana Tuhan memberinya mimpi, ketika orang-orang bijak akan dibunuh. Dia tidak melupakan 3 pemuda di dapur api. Ketika Yesus datang untuk menyelamatkan mereka, dia tidak melupakannya, dia tidak melupakan semua cerita itu. Bagaimana Tuhan melalui dia menyelamatkan Nebukadnezar dari masa gilanya. Lagi dan lagi dan lagi. Dan izinkan saya memberitahu Anda, Tuhan melakukan beberapa mujizat untuk Daniel ketika dia berusia 18 tahun. Beberapa mujizat untuk Daniel ketika dia berusia 20 tahun. Dan kemudian tidak ada apapun sampai dia berusia 64 tahun. Bagaimanapun, dia terus berdoa 3 kali sehari. Oh, tapi tidak ada yang terjadi dalam hidupku. Anda tidak berdoa ketika Anda memiliki kebutuhan. Anda tidak berdoa karena Anda memiliki kebutuhan. Anda tidak berdoa karena sesuatu terjadi. Anda berdoa karena itu udaramu, itu adalah nafas jiwa. Ini adalah gaya hidup. Dan setelah 64 tahun, hal besar lainnya terjadi dalam hidupnya. Dan kemudian tidak ada apa-apa sampai dia, tidak ada apa-apa sampai dia berusia 84, 85, 84 setengah, kita kira. Berdasarkan sejarah, dan arkeologi, dan Alkitab. Dan tidak ada yang terjadi lagi selama 20 tahun. Dia terus berdoa 3 kali sehari. Tidak ada yang berubah. Kemudian dia mengalami krisis. Dia terus berdoa 3 kali sehari. Mengapa? Apa yang membuatnya tetap berdoa? Begitu tenang, damai yang melampaui pemahaman atau kebijaksanaan manusia manapun. Apa yang membuatnya begitu tenang? Sederhana, kehidupan doanya. Doa itu bukan karena Anda ada kebutuhan. Doa adalah masalah hubungan. Dan dia banyak berdoa sehingga dia mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan adalah hidup yang kekal. Dia sangat mengenal Tuhannya sehingga dia memiliki kedamaian. Dan dia tahu dia bisa mempercayai Tuhannya. Dia tidak perlu takut, karena kasih mengusir rasa takut. Yah, dia bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan untuknya. Mazmur 103. Pujilah Tuhan,
Hai jiwaku, dan janganlah lupakan setiap campur tangannya, setiap berkatnya, dalam bahasa Ibrani. Setiap kebaikannya, dalam bahasa Inggris. Jangan lupa. Musa berkata dalam kitab Ulangan. Kepada bangsa Israel, tuliskan, bacakan untuk anak-anakmu. Tuliskan. Roh Nubuat berkata, masukkan ke dalam jurnal. Setiap pengalaman kecil, tidak peduli seberapa kecil, tuliskan. Jika tidak, Anda akan melupakannya. Dan ketika Anda mengalami krisis, bacalah dengan keras. Dan itu akan membantu Anda mengingat siapa Tuhan itu, apa yang telah Dia lakukan. Dan Dia tidak berubah. Bersyukurlah kepada Tuhan atas janji-janjinya. Bersyukurlah kepada Tuhan atas campur tangannya. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Para martir telah meninggal dengan bernyanyi. Mengucap terima kasih kepada Tuhan. Jadi, Anda ingat kutipannya. Tidak ada yang perlu kita takuti untuk masa depan, kecuali kita melupakan. Cara Tuhan telah menuntun kita di masa lalu. Kita tidak perlu takut. Ini adalah penting, saudara-saudara. Ini pelajaran bagi kita. Apa yang Anda doakan, ketika Anda mengalami krisis? Untuk apa kamu berdoa? Jika Anda percaya kepada Tuhan, jika Anda bernyanyi, jika Anda memuji Dia. Dengarkan, bagaimana jika, ketika Anda pergi berdoa, gantinya memberitahu Tuhan tentang masalah Anda. Bagaimana jika Anda terlebih dahulu, jika Anda memberitahu masalahmu, jika Anda memikirkan masalahmu? Masalahnya menjadi lebih besar, dan iman akan hilang. Tetapi sebaliknya, jika Anda mengkodekan janji-janji Tuhan, jika Anda membacanya dengan lantang, jika Anda mengingat apa yang telah Dia lakukan untukmu di masa lalu dengan menyebutkannya, spesifik. Saya ingat engkau telah melakukan itu dan itu untuk saya. Saya ingat engkau telah melakukan itu dan itu untuk saya. Jika Anda melakukan itu, dan kemudian Anda dengan lantang berkata, Tuhan, saya tahu bahwa engkau mengasihi saya. Tuhan, saya tahu bahwa engkau setia dan engkau tidak pernah berubah. Tuhan, saya tahu saya bisa mempercayaimu dan janjimu. Dan saya percaya kepadamu. Jika Anda mengatakannya, setelah Anda berbicara seperti ini untuk sesaat, maka tepat untuk menyampaikan masalah Anda. Karena imanmu akan bertumbuh lebih kuat. Dan masalah, itu akan tampak lebih mudah dikelola. Amin. Dalam kuasa Tuhan, Anda memahami saya, amin. Baik, bicaralah, bahkan sepanjang siang hari, bicaralah positif, berdoa positif, bernyanyi. Pikirkan tentang ini, orang-orang beriman yang hebat ini. Daud, Daniel, Paul, semuanya. Anda melihat mereka bersukacita di dalam Tuhan, tidak sedih di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Misalnya, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Berapa kali? Senantiasa, dan sekali lagi, kukatakan bersukacitalah, Anda tahu lagunya. Bergembiralah selalu dalam Tuhan, dan sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Janganlah khawatir untuk apapun, tetapi dalam segala hal. Dalam doa dan permohonan, bagaimana? Teleponnya berdering, semoga Tuhan yang menelponmu selama khotbah saya. Dalam semua doamu, dengan ucapan syukur. Ucapan syukur. Saat Anda berdoa dengan cara ini, iman Anda akan bertumbuh. Dan Tuhan menjawab doa iman. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk kepentingan mereka yang mengasihi Tuhan. Agama Kristen harus bahagia. Lagu dan sukacita. Dengarkan saudara-saudara, ada nyanyian dan kegembiraan di tempat kudus. Alkitab mengatakannya, ada beberapa paduan suara, yang bernyanyi sepanjang waktu. 24 jam, 7 hari, puji-pujian bagi Tuhan. Ada musik di surga. Apakah kamu tidak tahu itu? Menyanyikan pujian bagi Tuhan. Allah menampilkan dirinya sebagai nyanyian atas umatnya. Yesaya 62 ayat 5. Apakah Anda tahu itu? Tuhan bernyanyi. Yang ditebus akan datang ke Zion. Bagaimana? Dengan menyanyi. Yohanes 14. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jika Anda percaya kepada Tuhan, hei, mengapa engkau khawatir? Matius 6, utamakanlah Tuhan dan hal-hal lain akan dipenuhi. Itu seharusnya menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk memiliki kedamaian. Dan sukacita dan iman dan bernyanyi dan memuji Tuhan. Dan ketika Anda pergi berdoa, berdoalah dengan cara itu. Itulah yang menjaga Daniel. Jadi kembali ke cerita itu. Jadi mereka berkata kepada Raja, Daniel, salah satu orang buangan, tidak mengatakan Perdana Menteri. Dia tidak mengindahkanmu, oh, yang mulia selamanya Anda hidup. Dia masih berdoa 3 kali sehari. Jadi Raja sekarang mulai melihat melalui mereka. Anda benar-benar punya pemufakatan. Kalian cemburu. Jadi, apakah Anda tahu apa yang mereka katakan? Mereka berkata, dengarkan. Tidak mengindahkan tuanku. Pemberontakan, pembangkangan terhadap Anda. Tahukah Anda apa yang mereka katakan tentang 3 pemuda dalam dapur api?
Mereka tidak mengindahkan Anda. Tahukah Anda bahwa itu adalah kata yang sama, tuduhan yang sama? Apakah Anda tahu, tuduhan di akhir zaman bagi yang tidak memperhatikan hukum negara? Tuduhan pemberontakan melawan hukum negara, tuduhan yang sama. Sebuah tindakan pemberontakan terhadap raja, hukum, negara. Nah, Darius tidak marah seperti Nebukadnezar. Dia menyadari, dalam ayat 14 mengatakan, setelah raja mendengar hal itu, dia bagaimana? Sangat sedihlah dia. Dia bertekad, Alkitab mengatakan untuk menyelamatkan Daniel. Mungkin dia berbicara dengan para politisi. Bisakah kita mengubah sesuatu? Dan mereka berkata, tidak, hukum tidak dapat diubah. Jadi mampukah raja menyelamatkan Daniel? Apakah Daniel bisa menyelamatkan Daniel? Siapa yang dapat menyelamatkan Daniel? Tentu. Tetapi dari sudut pandang manusia, tidak ada kesempatan untuk kelepasan. Daniel sampai pada titik di mana tidak ada harapan. Tidak ada apa-apa, tidak ada cahaya di ujung terowongan. Tak seorang pun, bahkan raja sendiri. Alkitab mengatakan raja mencoba sepanjang hari. Sebenarnya, itu ada di Daniel pasal 6 dalam Alkitab, jika Anda membaca dengan seksama. Dia mencoba sepanjang hari untuk membebaskan Daniel. Pada malam hari, para penuduh datang untuk kedua kalinya. Jika Anda tidak tahu, jika Anda membaca dengan cermat Alkitabmu, mereka datang kedua kalinya kepada raja. Dan mereka meminta pertanggungjawabannya. Anda harus mematuhi hukum. Kami ingin Daniel dibunuh. Lempar dia ke gua singa. Jadi raja tidak punya pilihan. Jadi raja, tampaknya bagi saya, saudara-saudara, bahwa pembebasan manusia tidak berhasil. Bahkan ketika raja ingin memberikan kelepasan dari manusia tidak berhasil. Jadi raja datang kepada Daniel, memberikan perintah bahwa Daniel harus dilemparkan ke dalam gua singa. Dan kemudian raja berkata, semoga Tuhanmu yang kau sembah terus-menerus melepaskanmu. Dalam bahasa Aram aslinya, sembah menunjukkan dalam tata bahasa, keyakinan yang kuat bahwa Daniel benar-benar melayani Tuhan. Namun, kata kelepasan atau penyelamatan, dalam tata bahasa aslinya, tidak menunjukkan keyakinan yang kuat, melainkan sebuah upaya untuk mempercayai. Sebuah keyakinan pada pendirian, sebuah keyakinan yang bercampur dengan keraguan. Pernahkah Anda berdoa seperti ini? Saya percaya Engkau bisa membebaskan saya. Saya hanya tidak tahu apakah Engkau akan melakukannya. Saya ingin percaya, tetapi saya agak bergumul untuk percaya. Itu adalah kalimat raja. Seperti kebanyakan dari kita, ketika kita berdoa untuk mengenal Tuhan, memberimu kedamaian dan kekuatan untuk percaya kepadanya. Bahkan ketika tidak ada harapan dan Anda tidak mengerti solusinya. Jika Anda tidak mengenal Tuhan, iman Anda akan bergumul. Jadi Daniel kuat di gua singa. Daniel tidak membela dirinya sendiri. Tidak membantah. Sebuah batu, ayat 17. Dibawa dan diletakkan pada mulut gua itu. Dan raja menyegelnya dengan cincinnya. Cincin meterai. Mengapa dia menyegel gua itu? Apakah Anda tahu mengapa? Mengapa dia menyegel gua itu? Karena dua alasan. Karena dua alasan, para sarjana mengatakan bahwa salah satu alasannya adalah karena raja ingin melindungi Daniel dari pembunuhan musuh-musuhnya. Dia takut jika singa tidak membunuhnya, orang lain akan membunuh Daniel. Karena mereka ingin dia mati. Dan raja memasang segel untuk memastikan bahwa singa-singa itu atau bukan orang lain. Tapi alasan kedua, orang lain ingin memastikan raja tidak menyelamatkannya. Dan mereka meminta segel, untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan mengubah apapun. Jadi hanya ada Tuhan atau tidak ada siapapun. Dan saudara-saudara, itu adalah keselamatan. Apakah Tuhan atau tidak ada orang lain yang akan memberi Anda keselamatan? Jadi, Alkitab mengatakan ayat 18, bahwa raja tidak makan. Dan makan malam untuk raja adalah makan terbesar. Ketika mereka mengundang semua teman dan sebagainya. Tidak makan, tidak mendapatkan hiburan, dan tidak tidur malam itu. Bagaimana menurutmu? Apakah Daniel tidur? Entahlah, Alkitab tidak mengatakannya. Tetapi menurut saya, berdasarkan apa yang kita lihat sejauh ini, bahwa mungkin dia tidur di dekat singa. Dia mengucapkan doa malamnya, dan kemudian dia mendapatkan singa yang sedang berbaring, dan menjadikannya bantal dan berkata, "Hei sobat, biarkan saya meletakkan kepalaku di atasmu." Ya, dia tidur nyenyak. Baik-baik saja. Malam krisis, malam penganiayaan, malam Yakub. Ketika singa mencoba membunuhmu, adalah malam di mana Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa. Dan pedang mereka dan peluru mereka tidak akan berkuasa atasmu.
Jika Anda mengenal Tuhanmu, dan jika Anda percaya kepadanya. Dan ngomong-ngomong, malaikat Tuhan, kata Alkitab, Tuhan mengirim malaikat Tuhan untuk menutup mulut singa. Dan di bahasa Aram, itu huruf kapital A. Dan itu membuat saya percaya bahwa Yesus Kristus sendiri yang datang. Seperti dia datang kepada tiga pemuda. Kedua keputusan itu, mereka berjalan paralel. Mereka sama saja, bahkan kata-katanya sama. Malaikat Tuhan. Dan saya percaya bahwa di kitab Wahyu, adalah paralel ketika Yesus akan datang untuk membebaskan kita. Tepat, ketika sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Jadi dia memberi segel dan kemudian Raja tidak tidur. Mungkin para penuduh tidak tidur. Mungkin Daniel tidur. Kita tidak tahu. Tidak masuk akal untuk berbicara banyak tentang hal itu. Ngomong-ngomong, saya punya foto gua singanya, saya akan menunjukkannya. Dan kemudian kita lanjutkan. Ini di Swiss. Saya pernah ke sana bersama istri saya tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya tidak ingat. Suatu saat dalam 2 tahun terakhir. Dalam beberapa hari liburan kami, ketika kami pergi ke Italia, kami juga pergi ke Swiss dan kami melihat tempat itu. Itu adalah gua, itu hanya beruang. Itu bukan singa. Mari kita lanjutkan. Di pagi hari, Raja datang ke gua itu. Dan Raja berkata, ayat 20, apakah Tuhanmu mampu melepaskan engkau? Beritahu saya, apakah dia memiliki iman? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya. Yah, sangat kecil, seperti benih sesawi. Izinkan saya bertanya, apakah itu cukup? Ya. Yesus berkata jika engkau memiliki iman yang paling kecil, seperti biji sesawi, Anda dapat memindahkan gunung. Hei, itu cukup baik untukku. Dan Daniel berkata kepada Raja, dengarkan baik-baik. Anda tahu Raja, saya memiliki iman yang kuat dan saya berdoa 3 kali sehari. Dan saya tidak bersalah dan saya menghidupkan kehidupan Kristen yang baik. Dan karena itu Tuhan mengirimkan, apakah dia berkata begitu? Apakah dia membicarakan sesuatu tentang dirinya sendiri? Kamu tahu, saya melakukan itu, dan Tuhan melakukan itu. Apakah dia mengatakan sesuatu tentang dirinya sendiri? Dia mengatakan, Tuhan saya melakukannya. Tuhanku melakukannya. Siapa yang utama dalam kehidupan Daniel? Anda lihat, komentar Alkitab mengatakan bahwa Daniel berfokus kepada Tuhan, berpusat pada Tuhan, setiap diskusi, pada setiap doa. Dan dia memberikan semua penghargaan dan pujian kepada Tuhan. Sebagai satu-satunya yang dapat melepaskan dan yang melepaskan. Dan Raja berkata, dalam ayat 23. Raja bersuka cita dan dia memerintahkan Daniel untuk diangkat dari gua. Tetapi kata dalam bahasa Aram, untuk mengangkat Daniel dari gua. Diterjemahkan untuk membangkitkan dia dari gua. Tahukah Anda itu? Itu bukan kata untuk mengangkat seseorang. Tetapi untuk membawa seseorang dari kematian, untuk membangkitkan seseorang. Karena di dalam bahasa Aram, ketika Anda dilemparkan ke singa, Anda dianggap mati. Dan dia berkata, kamu seperti datang dari kematian. Ini bukan membangunkanmu dari gua. Ini membangkitkanmu dari kematian. Kata yang digunakan di sana, adalah kata dari memanggil seseorang dari kematian. Simbol kebangkitan. Saudara-saudara, ketika Yesus datang, bukan hanya mereka yang hidup, yang akan dibebaskan. Tetapi mereka yang mati, musuh terakhir yang akan dikalahkan. Bukan hanya setan dan singa, setan dan musuh. Tetapi kematian, 1 Korintus 15 ayat 26. Wahyu 21 ayat 4. Saya ingin Anda mendengarkan dengan seksama. Dikatakan dalam ayat 23, bahwa tidak terdapat luka apa-apa padanya. Ketiga pemuda itu, bahkan tidak ada bau asap pada mereka. Anda ingat, mengapa? Saya ingin Anda mendengar apa yang saya katakan. Ketika Tuhan melepaskan, Dia membebaskan sepenuhnya. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan untuk menambah pembebasan Tuhan. Pembebasan Tuhan itu sempurna. Itu sempurna. Ini lengkap, tuntas. Tidak ada lagi yang dapat Anda lakukan. Tuhan melepaskan sepenuhnya. Dia membebaskan sepenuhnya. Tidak ada yang perlu ditambahkan pada campur tangan Tuhan. Tuhan tidak berjanji untuk menjauhkan kita dari kesulitan, tetapi bahwa Dia akan bersama kita. Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak akan ada masalah. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Dan Dia berjanji bahwa Dia akan datang lagi, dan membawa kita untuk bersama dengannya. Apa yang terjadi di akhir pasal ini? Ingat. Orang-orang yang berkomplot melawan Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Saya tidak akan membaca ayatnya. Silahkan ke slide berikutnya. Oleh perintah raja,
orang-orang yang menuduh Daniel. Dibawa dan dilemparkan ke dalam gua singa. Dengarkan, bersama dengan istri mereka dan anak-anak mereka. Dan sebelum mereka mencapai lantai, singa meremukkan tulang mereka dan membunuh mereka. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Apakah Anda pernah ingat dalam sejarah Alkitab, ketika musuh membayar dengan dirinya sendiri? Selama masa Ester. Ketika Mordekai dan Haman. Anda ingat? Haman ingin membunuh Mordekai. Anda ingat? Dan apa yang terjadi? Siapa yang akhirnya dibunuh? Haman, tapi bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga istri dan keluarganya. Anda ingat, jika Anda pergi ke sana, apakah Anda ingat apa yang terjadi? Dia pulang ke rumah, dan Alkitab mengatakan bahwa dia memberitahu istrinya Zeres. Dia berkata, ada seorang pria, Mordekai, dan dia tidak menyembahku. Dan saya membencinya. Dan ini adalah rencana saya, dan istrinya, apa yang dia katakan? Hei sobat, tinggalkan dia sendiri. Apakah dia berkata begitu? Dia berkata, lanjutkan rencanamu, bunuh dia. Dan bukan hanya dia, bunuh semua bangsanya, singkirkan mereka. Mereka adalah orang-orang Yahudi, bunuh mereka. Apakah dia pantas untuk mati? Ya. Dia memperkuatnya. Dia mendorongnya dengan rencana jahatnya. Saudara-saudara, izinkan saya menjelaskan. Saya tidak berpikir Tuhan akan membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi saya pikir, terlalu sering, kita pulang. Dan apa yang buruk, kita membicarakannya di rumah. Dan kemudian Anda mulai mengkritik dan bergosip. Dan keluarga kami, gantinya, saya berharap seseorang dalam keluarga. Anda tahu, hentikan. Itu tidak sehat. Tinggalkan itu. Mari kita doakan mereka. Tapi saya khawatir itu tidak terjadi. Jadi kita menyukainya. Kemudian kita mulai membicarakannya dan kita mendorongnya. Ya, mari kita lakukan itu. Dan Alkitab mengatakan dengan sangat jelas bahwa dengan kata-kata kita tidak bersalah. Dan dengan kata-kata kita akan dihukum. Yesus berkata begitu bukan? Jadi dengarkan. Saya percaya dalam hati saya bahwa mereka yang membayar dengan keluarga mereka. Mereka membayar karena keluarga benar-benar mendorong. Dan mereka adalah bagian dari komplotan melawan umat Tuhan. Dan saya ingin Anda tahu bahwa Tuhan berkata bahwa umatnya adalah biji matanya. Dan saya memberi Anda sebuah kutipan. Dalam berkomplot melawan umat Tuhan, mereka sebenarnya berkomplot melawan Tuhan sendiri. Apa yang seharusnya menjadi eksekusi umat Tuhan, menjadi pembebasan mereka. Dan apa yang seharusnya menjadi eksekusi musuh Tuhan, menjadi eksekusi musuh Tuhan. Kejahatan selalu berakhir dengan kesedihan. Saya ingat saya memiliki kerabat dan ini adalah cerita terakhir, saya akan selesai. Saya memiliki kerabat dan dia akan pulang dan mengkritik gereja. Dan tidak ada anak-anaknya yang datang ke gereja. Dan saya berbicara dengan sepupu saya, mengapa Anda tidak pergi ke gereja? Dia berkata, saya tahu dari ibu saya betapa buruknya gereja itu. Kita melakukan itu. Kita pulang dan mengkritik. Saya berharap Anda akan menyimpannya untuk diri kita sendiri. Dan akhirnya, jika seseorang melakukannya, kita akan mengatakan hentikan. Tampaknya bagi saya, bahwa segala sesuatu yang kita rela kehilangan untuk Tuhan, akan didapatkan. Dan segala sesuatu yang kita rela untuk selamatkan, akan hilang. Dan apapun yang kita serahkan, akan dipertahankan. Di akhir pasal ini, Raja mengakui Tuhan dan memerintahkan agar semua orang menyembah Tuhan. Di ujung bumi ini. Setelah malam penganiayaan, semua lutut akan sujud di hadapan Tuhan. Raja memberikan keputusan kerajaan. Ini adalah dekret ketiga selama hidup Daniel. Bahwa semua harus beribadah kepada Tuhan. Saya ingin menutup dengan ini. Tuhan yang sama. Yang membebaskan Daniel masih hidup sampai sekarang. Dan saya benar-benar tidak tahu singa apa yang Anda sedang gumulkan. Tetapi dia bisa melepaskan Anda. Dan jika Anda percaya kepadanya, dia akan melepaskan Anda. Bukan hanya hari ini, tapi juga pada akhir zaman. Dan Anda mungkin menderita penganiayaan. Dan Anda mungkin melalui hal-hal yang berbeda. Tapi Tuhan akan melepaskan Anda. Itulah gambaran dari kitab Wahyu dan Daniel, paralelnya. Dan Anda dapat membacanya dengan cepat. Dikatakan malam penganiayaan, tampaknya umat Tuhan akan dihancurkan. Yesus datang, orang-orang kudus dilepaskan. Meskipun ada yang dihukum. Semua lutut sujud di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Bukankah itu bagus? Apapun yang Anda alami, singa apapun yang Anda alami, Tuhan yang melepaskan Daniel, tidak pernah berubah. Dia masih hidup. Dia siap melepaskanmu. Dan dia ada di sisimu setiap hari, untuk menyelamatkanmu sepenuhnya. Jika Anda mengenalnya.
Tuhan tidak meminta Anda untuk menangani keadaan hidup Anda. Dia ingin Anda mengenalnya dan Dia akan menangani situasinya. Dialah yang menyelamatkan dan melepaskan. Iman berarti beristirahat dalam pemeliharaan Tuhan, bukan bergumul dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan datang kembali. Dan akhirnya segera akan melepaskanmu dengan pembebasan total. Ayo kita baca. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan surga dan bumi. Bapa di surga. Sungguh suatu berkat memiliki penyelamat, dan teman yang luar biasa, dan Tuhan, dan Raja. Anda adalah Raja alam semesta. Engkau layak mendapatkan semua pujian kami. Dan jika kami memujimu siang dan malam, itu tidak akan pernah cukup. Tetapi Bapa, kami ingin terus memujimu, tidak hanya sekarang, tetapi untuk selamanya. Bantu kami memiliki kehidupan doa. Bantu kami cukup mengenalmu, untuk mempercayaimu. Bantu kami selalu memujimu agar benar-benar meneguhkan, memberi makan iman dan melupakan keraguan. Dan Bapa tolong kami segera berjumpa denganmu dan diselamatkan sepenuhnya. Karena Engkau menepati janjimu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang berharga. Dan kami semua memujimu dan terima kasih. Amin.